KPU ya tentu berada dalam niatan yang tetap sama ya, karena kami sangat memahami khususnya ya bagi kerja-kerja KPU yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menerapkan ataupun menjalankan prinsip-prinsip transparansi ya. Kemudian juga kerja kita cepat, efisien, dan tentu juga minimal kesalahan. Ya, ini yang paling ingin sekali kita lakukan. Dan bagaimana kemudian beban kerja penyelenggara di paling ujung, paling bawah itu kemudian menjadi lebih ringan ya. Jadi memang kalau dilihat dari perspektifnya kita itu selalu dipandang dari luar itu, lah ini kok KPU ini mau cari mudahnya saja, mau cari ininya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tentu kemanfaatannya juga bisa dirasakan oleh peserta pemilihan ya, terutama pasangan calon di informasi ini, mereka bisa menghimpun data informasi terkait dengan perolehan suara di dalam penghitungan di tingkat TPS itu lebih cepat dan lebih bisa menjangkau secara menyeluruh dari seluruh TPS yang ada. Sebenarnya kemanfaatannya sangat besar kepada mereka. Mereka juga bisa memanfaatkan itu ya untuk menjadi kontrol pengecekan terhadap misalnya saksinya, apakah mentransformasikan, mengirimkan ya data-data itu juga dengan lebih cepat. Sehingga itu yang kita harapkan bisa membantu juga sebenarnya kepada pasangan calon ataupun tim kampanye yang memiliki kepentingan terhadap kecepatan di dalam menerima hasil penghitungan suara. Nah, itu sebenarnya juga yang kita harapkan seperti itu. Dan begitu juga kepada Bawaslu gitu ya, dalam melakukan proses yang berjalan di TPS, terutama terhadap penghitungan suara. Nah, itu yang kita harapkan penggunaan teknologi ini bisa membantu banyak pihak ya, dan teman-teman juga peneliti yang bisa mendapatkan data cukup ya, terpenuhi dari seluruh TPS tersebut. Kami tentu dalam penggunaan teknologi informasi Sirekap ini ya tetap mendorong daerah dan memastikan ya mereka itu menggunakan Sirekap ya. Walaupun apa namanya ya, perannya itu eh, turun grade lah gitu ya. Turun grade tapi masih penting gitu. Masih wajib digunakan oleh penyelenggara pemilu. Jadi tetap di dalam format kita melakukan BIMTEK. Ini kan BIMTEK yang terakhir gelombang keempat kita untuk 9 gunakan format sama. Tetapi ada sedikit perbedaan yang kita siapkan. Ya, tentu kita merubah ya tata kelolanya ini tidak sampai digunakan kepada saksi dan panwas. Tapi kita gunakan untuk di internal kita. Kenapa? Karena kita juga tidak ingin bayangan-bayangan ya yang selama ini dimunculkan ya terutama pada waktu rapat dengar pendapat kemarin ya di bayangan-bayangan bahwa ini akan menjadi chaos, menjadi terjadi perdebatan terhadap hasilnya dan lain sebagainya, itu ingin juga kita cegah ya. Karena walaupun kami berkeyakinan bahwa Sirekap ini tentunya akan menjadi satu data yang sama dari TPS sampai ke tingkat di atasnya. Baik itu di PPK, baik itu di KPU Kabupaten Kota, maupun di KPU Provinsi. Kita berkeyakinan dengan Sirekap ini. Karena mekanisme pembetulan itu bisa dilakukan dari mulai sejak di TPS dan juga di jenjang di atasnya. Jadi kita sudah siapkan fitur ya kalau istilah
teknologi di apa itu ya, ada fitur ya untuk melakukan edit dan memastikan apa dengan yang ditangkap atau dibaca oleh teknologi OCR dan OMR tersebut. Baru kemudian dikirimkan dan dibagikan kepada saksi dan panwas. Nah, sekarang tentu untuk saksi dan panwas kita siapkan salinan dokumen hard copy-nya seperti yang dulu atau sering sekali disebut dengan salinan manual yang ditulis tangan oleh KPPS kepada saksi yang ada ya yang hadir di TPS ya dan juga panwas. Nah, untuk saksi yang tidak hadir ataupun tidak datang pada saat rapat-rapat ya, rapat pemungutan atau penghitungan suara, itu bisa mengaksesnya melalui info pemilu kita. Karena info pemilu kita nanti kita siapkan dengan open data. Tidak hanya sekedar dilihat gitu ya, Mas Heroik ya. Nah, itu yang kita siapkan agar semua juga masih bisa memanfaatkan Sirekap kita ya. Nah, untuk rekapitulasi ini tetap juga kita gunakan untuk alat bantu ya, alat bantu dalam rekapitulasi. Supaya rekapitulasi itu bisa mengakses data itu langsung dari TPS-TPS di rekapitulasi PPK. Data-data ataupun hasil perolehan suara termasuk data pemilih, data pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara itu melalui Sirekap. Tentu kalau ini bisa dilakukan ya tentunya akan sangat bermanfaat bagi percepatan rekapitulasi di masing-masing tingkatan baik PPK, KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi. Walaupun dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK sampai jenjang di atas ini dilakukan dengan C hasil KWK yang plano itu akan menjadi dasar dari rekapitulasi di tingkat PPK. Jadi kalau dulu tuh C1 hologram kita nggak menyediakan itu ya, kita satu-satunya dokumen yang kita miliki adalah C hasil KWK plano. Maka ini juga yang akan dibuka di dalam rekapitulasi di tingkat PPK. Nggak perlu ada salinan yang berbeda-beda. Nanti tinggal hanya dibandingkan dengan yang saksi punya dan panwas punya. Nah, C hasil KWK ini kan hasil kerja yang dibuat oleh KPPS. Dialah mahkotanya, ya mahkota dari pemilihan ini ya. Jadi yang dari TPS dan selama ini juga kan ketika pemilu-pemilu yang sebelumnya juga hasil plano C bukan dalam kota. Tetap saja PPK itu kan membuka kota ya untuk mengambil C1 hologram yang untuk bahan rekapitulasi. Nah, sekarang itu hanya C hasil KWK tersebut. Supaya kerjanya sama ya, kerjanya sama dan kita tidak menggunakan banyak formulir. Ya, khusus hanya untuk peserta sama panwas kita siapkan. D hasil kecamatan yang menjadi nanti rujukan bagi KPU Kabupaten Kota untuk melakukan rekapitulasi. Ya, itu secara berjenjang seperti itu ya Mas Heroik dan teman-teman semua itu sampai ke KPU provinsinya juga seperti itu nanti rujukannya adalah di hasil kabupaten kota. Ya, jadi dalam bentuk di hasil kabupaten kota. Alat bantunya tetap Sirekap. Prosesnya secara tahap per tahap kita sudah akan tuangkan di dalam peraturan KPU kita yang sedang kita siapkan. Ini cara kerjanya seperti itulah yang akan kita siapkan untuk persiapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 nantinya.
Jadi kita masih tetap menggunakan itu sebagai alat bantu dan alat untuk mempublikasikan data penghitungan suara dari TPS. Ya, itu yang kita siapkan. Nah, tentu kepentingan kita untuk tetap menggunakan Sirekap sebagai salah satu alat kerja kita ya, tetapi juga ini menjadi bagian yang akan kami lakukan penilaian kinerjanya. Penilaian kinerja ini sangat penting untuk kita lakukan. Apa yang akan nanti dikerjakan atau dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 ini akan menjadi evaluasi kita ke depan di dalam penggunaan teknologi informasi. Satu, bagaimana menilai kesiapan teman-teman penyelenggara di daerah. Kedua, bagaimana mitigasi yang selama ini sudah kita siapkan itu terhadap kondisi-kondisi di lapangan seperti jaringannya yang lemah, jaringan yang tidak ada, ini ditangani ataupun dikendalikan oleh penyelenggara kita seperti apa. Dan kemudian kami juga bisa menilai kecepatan ya pada hari H. Mungkin kita akan pasang target itu sebelum waktunya malam. Kita akan lihat seluruh TPS yang kuat jaringannya ini ya. Ini kalau di Pulau Jawa ini rata-rata semuanya kuat kecuali mungkin di Sumeneb gitu ya. Dan juga ada di Banten beberapa. Tetapi itu juga hanya memakan waktu sampai 60 sampai 75 menit gitu ya kalau yang di Banten itu. Tapi kalau yang di Sumeneb itu memang ada lebih sedikit jamnya ya untuk menggesernya. Tetapi kita bisa pasang gitu ya. Ini kira-kiranya lah gitu ya bahwa nanti sampai menjelang sebelum malam itu sudah seberapa banyak kecepatan pengiriman dari Sirekap itu. Mungkin penilaian-penilaian yang seperti itu kita perlu lakukan, termasuk dalam penggunaan aplikasi Sirekap tersebut. Apakah nanti perlu dikembangkan, apa yang menjadi kekurangannya dan kelebihannya, itu kemudian menjadi evaluasi kita dalam rangka untuk depan, seperti apa yang akan perlu kita lakukan agar supaya semakin matang, semakin optimal ya kerja aplikasi Sirekap ini dan kemudian kemanfaatannya juga bisa dirasakan oleh semua pihak dan hasilnya bisa dipercaya. Itu yang akan kita lakukan dalam tentu kami tidak bisa bekerja sendiri ya dalam memberikan penilaian ini. Nah, teman-teman NGO bisa melakukan juga untuk memberikan masukan kepada kita ya pada tanggal 9 Desember 2020 ya. Itu kan bisa diakses nanti saya ini ngomongnya soal teknologi ini ya istilah-istilahnya itu ya. Nanti kita harapkan ada